pembelian iPhone oleh Genji pada platform X. Sebelum masuk ke video pembahasan dan tutorial ujian PSS, kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Tessa Wardana Aprilia dengan NIM 64232447. Nama saya Gracia FL Silaban dengan NIM 64232283. Nama saya Dwi dengan NIM 64232124. Nama saya Nia Ramadhani dengan NIM 64232207. Kami hormati Bapak Ahmad Junaidi Wahidin, Magister Komunikasi selaku dosen pengampu di mata kuliah Statistika. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Halo, perkenalkan nama saya Gracia FL Silaban dengan NIM 64232283. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji validitas. Yang pertama-tama kita bisa klik Analyze, lalu pilih Correlate, selanjutnya pilih Repeat. Lalu akan muncul tampilan seperti pada layar. Untuk selanjutnya kita pilih variabel X-nya dan total variabel X-nya. Untuk kita masukin ke kolom variabel dengan cara kita copy paste, lalu klik panah. Lalu kita centang person, selanjutnya centang flag significant correlation, lalu klik OK. Maka akan tampil hasilnya seperti pada layar, di mana R hitung X2.1 yaitu 0,797, R hitung X2.2 0,801, R hitung X2.3 0,906, R hitung X2.4 0,915, R hitung X2.5 0,837, R hitung XN-nya yaitu 1, maka dinyatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabelnya. Halo, perkenalkan nama saya Gracia FL Silaban dengan NIM 64232283. Pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas pada penelitian kami. Yang pertama-tama bisa kita klik Analyze, lalu pilih Scale, lalu klik Reliability Analyze. Maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Lalu kita blok semua variabel X2 dan total variabel X2. Lalu kita masukkan ke kolom items dengan cara klik tanda panah di sampingnya. Lalu kita klik statistik. Nah, setelah itu akan muncul tampilan berikutnya seperti pada layar. Lalu kita centang scale if item delete. Lalu kita klik continue, lalu kita bisa klik OK. Kita klik OK. Untuk hasilnya kita bisa lihat yang ada pada layar. Nah, untuk kesimpulannya, dalam uji reliabilitas, instrumen dinyatakan reliable jika nilai alpha Cronbach's-nya itu di atas 0,60. Maka, uji di atas dinyatakan reliable karena memiliki nilai Cronbach's alpha-nya itu sebesar 0,816. Sekian penjelasan mengenai uji reliabilitas pada penelitian kami. Saya ucapkan terima kasih. Jadi, perkenalkan, nama saya Dewi. Jadi pada kali ini saya akan menguji asumsi klasik, yaitu di mana ada uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedasisitas. Oke, di sini jika uji normalitas, jika nilai asumsinya itu lebih dari 0,05, maka data dapat disebutkan normal. Terus kalau misalkan kurang, berarti data tersebut tidak normal. Terus juga ada uji multikolinearitas, yang dimana jika nilai VIF-nya itu kurang dari 10, maka terbebas dari multikolinearitas. Nah, jika VIF-nya itu lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Nah, uji hetero ini nanti kita akan menggunakan metode grafiknya. Nah, yang dimana jika pada uji tersebut
membentuk pola tertentu seperti U, terus diagonal dan lain-lain, maka data tersebut terjadi heteroskedasitas. Oke, kita lanjut aja ke ujinya. Saya akan menguji eh, normalitas terlebih dahulu. Di sini kita bisa klik analyze, ya, terus kita bisa klik correlate dulu, kita boleh. Kalau nggak kita klik linear, sorry, kita klik regression, kita klik linear. Oke, kita research dulu. Setelah itu kita masukkan independen ke sini, harga ke independen. Karena saya menggunakan 4 variabel, maka dari itu kita masukkan 4 variabel ke independen. Nah, setelah itu bagi independennya kita bisa klik ke putusan pembeliannya. Oke, setelah itu kita lihat terlebih dahulu. Oke, kita bisa klik yang save, terus kita ke residual, terus kita klik unstandarized, kita klik, terus habis itu kita klik continue, setelah itu kita klik OK. Oke, tunggu dulu. Oke, setelah itu kita balik lagi ke data tadi. Nah, langsung kita klik analyze, terus kita klik non-parametric test, terus legalisi dialog, kita bisa klik one sample key as. Nah, oke, setelah itu karena kita sudah memasukkan unstandarized, kita masukkan ke test variable list. Oke, setelah itu jangan klik yang lain ya, kita klik OK aja. Oke. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ya teman-teman ya. Di sini saya mendapatkan nilai asumsinya itu asumsi signifikansinya itu 0,000. Maka dengan sesuai data yang tadi kita baca, jika nilai asumsinya itu lebih dari 0,0 maka data berdistribusi normal. Nah, jika asumsinya itu kurang dari 0,0 maka data tidak berdistribusi secara normal. Nah, saya mendapatkan nilai di mana nilai saya ini kurang dari 0,05. Oke, kita kecilkan terlebih dahulu. Di sini, sorry. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah nilai saya. Dapat disimpulkan bahwa nilai asumsi kami itu tidak berdistribusi secara normal dalam statistiknya. Oke, kita bisa lanjut ke uji berikutnya. Itu uji multikolinialitas di heteroskedasitas. Nah, di mana kita bisa klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Setelah itu kita bisa masukkan satu per satu variabel kita, yaitu kita pindahkan ke independen. Oke, sama caranya seperti awal tadi. Oke, kita masukkan satu lagi. Nah, dependennya masih sama ya. Kita menggunakan keputusan pembelian. Oke. Nah, bedanya di sini untuk menguji apakah terjadi heteroskedasitas atau enggak, kita bisa klik yang plots. Setelah itu, kita bisa klik spreadsheetnya ini di Y, jepretnya ini ada di X. Oke, ini jangan sampai terbalik. Nah, kita pencet normal probability plot, kita klik continue, setelah itu kita bisa klik OK. Oke, nah setelah ini kita dapat hasilnya untuk uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter plot. Nah, kita baca dulu kesimpulannya. Jadi, uji heteroskedastisitas jika titik menyebar di atas dan di bawah sekitar angka 0 dan titik tersebut tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke. Kita lihat dulu apakah data yang saya miliki ini membentuk pola atau tidak. Kita lihat. Maaf ya. Nah, kita dapat disimpulkan bahwa titik-titik ini menyebar secara ke atas dan menyebar secara ke bawah. Jadi, data yang saya miliki ini tidak membentuk pola tertentu dan dapat disimpulkan bahwa data yang saya miliki ini tidak terjadi heteroskedasitas. Oke. Maka dari itu, untuk uji asumsi klasik ini sudah selesai. Terima kasih.
Oke, kita akan masuk ke uji multikolenialitas. Oke, sebelumnya kita langsung aja kita klik dulu analyze, terus kita klik regression, kita klik linear. Nah, kita research dulu aja. Nah, karena saya menggunakan 4 variable, jadi kita masukkan gaya hidup, harga, terus ada fungsi, eh, dan ada citra merek. Oke. Nah, setelah itu untuk variabel dependennya kita bisa masukkan keputusan panggilannya di bagian dependennya. Nah, kita bisa lihat dulu di sini. Kita klik statistik. Nah, terus kita lihat di bagian sini. Kita klik collinearity diagnostic. Oke. Kita klik continue. Oke, setelah itu kita bisa klik OK. Oke. Nah, kita bisa melihat di bagian koefisiennya untuk menentukan apakah terjadi multikolenialitas, apakah tidak terjadi multikolenialitas. Oke, jadi kita langsung aja kita baca di sini. Nah, jika nilai VIF bagian sini, oke, saya blok dulu. Jika nilai VIF itu kurang dari 10, kan? Kurang dari 10 maka terbebas dari multikolenialitas. Nah, jika VIF-nya itu lebih dari 10 maka tidak terjadi, maka terjadi multikolenialitas. Nah, kita bisa lihat di sini. Maaf ya, saya geser terlebih dahulu ke sini. Kita lihat. Jika nilai VIF-nya, kita lihat nilai VIF-nya ini kurang dari 10. Nah, ini kita dapat menyimpulkan ya bahwa nilai VIF yang saya raih itu terbebas dari multikolenialitas. Nah, kita lihat satu-satu. Jika nilai VIF-nya kurang dari 10, di sini ada gaya hidup yang dimana VIF-nya itu 6,5, harga 7,7, fungsi 2,9, dan citra mereknya itu 5,8. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai keseluruhan VIF ini adalah kurang dari 10 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolenialitas. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani dengan NIM 64232207. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi. Kita klik Analyze, klik Correlate, lalu klik View Variate. Untuk variabel X1 gaya hidup kita pindahkan ke kolom variabel, X2 harga kita pindahkan ke kolom variabel, X3 fungsi kita pindahkan ke kolom variabel, X4 citra merek kita pindahkan ke kolom variabel, dan variabel Y kita pindahkan ke kolom variabel. Kita klik to toilet, centang person, centang plug significant correlation, klik OK. Di sini kita beri keterangan yaitu korelasi. Kesimpulannya, seluruh variabel independen, gaya hidup, harga, fungsi, dan citra merek menunjukkan hubungan yang kuat dan signifikan secara statistik dengan variabel dependen keputusan pembelian karena nilai Pearson correlation semuanya di atas 0,75, nilai signifikan dua arah semuanya 0,000, artinya pada taraf 0,01. Kesimpulannya yaitu gaya hidup 1, interpretasi hubungannya yaitu sangat tinggi, harga 0,914 yaitu sangat tinggi, fungsi 0,694 yaitu tinggi, citra merek 0,846 yaitu sangat tinggi, keputusan pembelian 0,847 yaitu sangat tinggi. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Irena Aprilia dengan NIM 64232447. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tutorial uji analisis regresi linear berganda. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Setelah itu kita masukkan variabel independen kita. Karena kelompok kami mempunyai 4 variabel, yang pertama kita pindahin gaya hidup, harga, fungsi, dan citra merek. Setelah itu kita masukkan variabel dependen kita yaitu keputusan pembelian.
lalu kita klik OK. Ini adalah hasil dari uji analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda, terdapat 3 uji utama yang digunakan untuk mengevaluasi model regresi, yaitu uji koefisien determinasi R-square, uji F simultan, dan uji T parsial. Ketiganya termasuk ke dalam rangkaian uji regresi linear berganda. Yang pertama yaitu berdasarkan model sumari diperoleh nilai R sebesar 0,941 dan R-square sebesar 0,886. Artinya sebesar 88,6% variasi dalam keputusan pembelian iPhone oleh Gen Z dapat dijelaskan secara simultan oleh keempat variabel independen, yaitu gaya hidup, harga, fungsi, dan citra merek. Sementara itu, nilai adjust R-square-nya sebesar 0,881, menunjukkan bahwa setelah penyesuaian terhadap jumlah variabel, model ini tetap sangat baik dan stabil. Dengan demikian, model regresi ini dapat dikatakan sangat kuat, karena nilai R-square mendekati 1. Berdasarkan hasil ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 184,158 karena kita menggunakan 100 responden dan 4 variabel, jadi F tabelnya 2,47. Karena F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 1,158 lebih besar dari 2,47, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, H1 diterima. Artinya, variabel gaya hidup, harga, fungsi, dan citra merek secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone oleh Gen Z. Selain itu, tingkat nilai signifikannya sebesar 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel gaya hidup, harga, fungsi, dan citra merek berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian iPhone oleh Gen Z. Yang selanjutnya yaitu uji T. Karena kita mempunyai 4 variabel dan menggunakan uji 2 sisi, jadi T tabel kita sebesar 1,985. Di sini menunjukkan gaya hidup memiliki T tabel minus 0,798, yang artinya lebih kecil dari 1,985, maka tidak signifikan secara parsial. Sedangkan untuk harga mempunyai T hitung 6,789, yaitu lebih besar dari 1,985. Jadi, maka sangat signifikan. Dan fungsi memiliki T hitung 2,475, lebih besar dari 1,985. Maka variabel fungsi juga sangat signifikan. Dan yang citra merek juga memiliki T hitung 3,046 yang lebih besar dari 1,985. Juga menunjukkan signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya gaya hidup yang tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian iPhone, sedangkan harga, fungsi, dan citra merek memiliki pengaruh signifikan. Untuk nilai unstandardized-nya, yang B, gaya hidup memiliki nilainya minus 0,54. Artinya, setiap peningkatan satu satuan skor gaya hidup akan menurunkan keputusan pembelian sebesar 0,054 satuan jika variabel lain konstan. Tapi, karena tidak signifikan, pengaruhnya tidak berarti secara statistik. Untuk harga memiliki nilai unstandardized B sebesar 0,568, yang artinya setiap peningkatan satuan persepsi harga akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,568 satuan. Dan karena sangat signifikan, maka ini berpengaruh nyata. Untuk fungsi, memiliki nilai unstandardized B sebesar 0,196, yang artinya setiap peningkatan satuan penelitian fungsi akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 0,196 satuan. Karena signifikan, maka ini berpengaruh positif nyata.
Yang keempat yaitu citra merek memiliki nilai unstandard ZB-nya sebesar 0,262. Artinya, jika persepsi terhadap citra merek meningkatkan satuan, maka keputusan pembelian meningkat sebesar 0,262 satuan.